pemirsa, kembali lagi ke Bincang PMI episode 2. Kali ini kita ditemani oleh narasumber yang berbeda. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Pak? Oke, saya perkenalkan diri saya Raditya Purnamadi. Saya di Paramesti Mitra Indonesia adalah sebagai Operational Director, sekaligus juga sebagai Senior Civil Engineer juga di Paramesti. Baik, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hebat. Hebat, menuju Indonesia cerah ya Pak? Amin. Semoga. Iya, jadi di Bincang PMI episode 2 ini kita akan berbincang dengan Pak Radit selaku Operational Director dan Senior Civil Engineer ya Pak? Ya. Ya. Mungkin bisa kita mulai saja ya Pak kalau gitu bincang-bincang kita. Mungkin kita bisa mulai dengan gimana sih Pak karir Pak Radit di awal-awal mulai dari fresh graduate hingga sekarang gitu ya Pak. Karir saya Iya. dari fresh graduate. Saya dulu fresh graduate di tahun 2003. Alhamdulillah, saya dari lulus kuliah juga belum sampai wisuda sudah bekerja. Oke, jadi saya berawal jadi seorang fasilitator kecamatan. Habis itu saya lanjut sebagai administrator project di proyek pembangunan Juanda. Setelah itu melancong ke Jakarta, ke Tripatra. Habis itu kembali di tahun 2006, saya kembali ke Surabaya di PT Alstom Power Indonesia, sampai berubah ke PT GE. Setelah itu berkenalanlah dengan teman-teman yang ada di Paramesti Mitra Indonesia, yang mungkin bisa disebut sebagai founder ya. Itu kita mempunyai tujuan yang sama untuk membentuk suatu usaha sendiri. Kebetulan gayung bersambut dengan pemikiran kita. Ternyata GE sama kita punya pemikiran. GE memutus hubungan dengan kita mempunyai pemikiran untuk diri sendiri. Akhirnya tahun 2018 kita berlima membentuk PT Paramesti Mitra Indonesia. Sampai sekarang. Jadi yang bisa dikatakan menandai Pak Radit mulai di industri EPC ini mulai dari 2005. 2004. Ya 2004 tempatnya. Mulai di Tripatra. Oh, itu. Iya. Terus selanjutnya di EPC terus sampai mendirikan perusahaan EPC juga ya Pak? Iya. Oke. Dulu sempat ada bayangan nggak Pak karirnya itu akan seperti ini atau sebenarnya ada rencana lain? Kalau rencana lain, sebenarnya dari kecil saya sudah dalam lingkungan orang-orang teknik sipil. Mulai dari eyang saya, paman saya kebanyakan civil engineer, jadi kontraktor juga. Jadi mungkin dari dulu bayangannya, pengennya, sebetulnya bayangannya dulu bukan sipil, karena saudara banyak yang sipil, pengennya arsitek. Oh, biar beda gitu ya Pak? Biar bisa kolaborasi. Ternyata di arsitek ditolak, nggak diterima. Diterimanya di teknik sipil. Oke, berarti emang ini ya, takdirnya tetap di sipil. Tetap di sipil. Oke. Kalau seperti itu, kalau Bapak bisa kembali ke awal karir Bapak, apa sih Pak yang ingin disampaikan ke diri sendiri di waktu itu? Apa ya? Karena dulu merasa masuk kuliah itu susah. Jadi akhirnya di dunia perkuliahan itu terlalu happy. Ya, jadi lupa dengan pelajaran. Jadi kalau mungkin mau kembali ke masalah yang lalu sih, ya stay fokus lah dengan apa yang telah diinginkan di awal. Itu aja sih. Tapi untungnya meskipun dengan bersenang-senang dan rada lupa ini,
akhirnya tetap ini ya Pak, bisa lulus dengan baik dan mendapat kerjaan yang baik gitu. Alhamdulillah ya. Itu mungkin jadi salah satu pesan untuk teman-teman yang engineer muda ya. Jadi stay fokus dengan perkuliahan kalian. Jadi mungkin kita bisa lanjut ke karir Bapak di PMI ini kan sebagai operational director ya Pak? Ya. Nah, itu di bayangan awal saya itu pekerjaan direktur operasional itu kan rapat-rapat dengan klien gitu-gitu ya Pak. Bisa diceritakan nggak Pak gimana sebenarnya keseharian sebagai direktur operasional? Iya, sebetulnya kan kalau bicara operation director kan di sini kan di Paramesti saya mendirect 2 divisi ya, di divisi engineering maupun di divisi project management ya. Okay. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dan mendapatkan goal dari suatu ditetapkan di awal. Jadi kalau di engineering adalah harus selalu mengontrol apa yang dilakukan dengan member yang ada di engineering. Di situ adalah yang kita kontrol adalah man-hour-nya. Jadi man-hour kita jangan sampai lewat dari over budget. Terus juga harus mengontrol terkait sinkronis antar disiplin. Jadi sebisa mungkin itu janganlah kita bekerja untuk kacamata kuda ya, bekerja asal pekerjaan kita selesai. Tapi karena kita ini bekerja di industri EPC ya, Yes. jadi yang mana multidisiplin, setiap pekerjaan saling terkait. Jadi komunikasinya yang harus kita jaga. Makanya di situ yang dibilang selalu banyak, mungkin bukan meeting atau rapat ya, lebih banyak diskusi. Jadi ketika kita memulai pekerjaan setiap hari harus dimulai dengan diskusi karena apa yang akan kita kerjakan ini akan bersinggungan dengan disiplin yang lain. Itu yang harus kita jaga. Kalau tanpa ada itu, mungkin pekerjaan kita selesai, tapi akan ada pengulangan. Karena ketika bersinggungan dengan yang lain, ternyata apa yang kita selesaikan itu tidak bisa diaplikasikan. Itu yang jadi apa? Fokusnya ya. Kenapa harus ada komunikasi di awal. Jadi bisa dikatakan Pak Radit ini sebagai jembatan antara bapak-bapak engineer multidisiplin di PMI ya? Kalau terkait sama project management ya lebih fokus ke kita, lebih menjaga ke quality apa yang kita tetapkan ya. Jadi permintaan klien apa, yang kita jaga itu apa, itu yang harus kita fokus di situ. Oke, berarti bisa dibilang mengontrol komunikasi antar divisi, kemudian menjaga kualitas yang diberikan ke klien. Iya, jadi kita kan di sini kan customer certification ya yang kita pegang ya. Jadi apapun yang kita dapat dari klien untuk project management itu harus kita komunikasikan juga di awal. Jadi kliennya itu mintanya apa, harus kita konfirmasi, kita suplainya apa. Ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan klien, harus kita konfirmasi, klien mau menerima apa tidak, itu harus kita bicarakan di awal. Karena kalau itu sampai terjadi di kemudian hari dalam suatu pekerjaan, nilai pengulangannya yang selama ini yang tidak mungkin bisa ditutupi dengan nilai profit kita. Itu yang harus kita agree di awal. Untuk menghindari over budget. Ya. Jadi dari jawaban Pak Radit tadi, kan kebanyakan Pak Radit itu mengkoordinasikan member-member yang di kantor gitu ya Pak. Nah, gimana dengan pekerjaan yang di site? Apakah sering untuk melakukan pekerjaan yang di site atau gimana Pak? Kebetulan ya ini ya, jadi dari 8 tahun kita bekerja ini, alhamdulillah Paramesti belum diberi rezeki kebanyakan pekerjaan di set. Oh iya. Ya. Rezeki ya Pak? Ya, belum diberi rezeki. Tapi kita ke set ini saat ini adalah lebih ke arah
survei ya. Ya lebih ke arah survei, lebih ke arah monitoring. Jadi harapannya nanti para mesti bisa lah mendapatkan suatu proyek yang katakanlah kita mendapatkan pengawasan suatu pekerjaan lapangan. Oh ya, amin. Itu, ya. Itu jadi sebetulnya pekerjaan di set itu juga ada dinamikanya dan ada kesenangannya juga ya. Jadi bisa mengkoordinasikan lapangan, yang mana di lapangan itu sudah tidak hanya engineering yang kita koordinasi, juga sudah ada namanya logistik, ada namanya safety, ada namanya scheduling lah, banyak lah. Nah ini yang selama ini harapannya dari kita memang para mesti bisa menghandle satu manajemen proyek. Saat ini sih kita lebih ke proyek, hanya ke lapangan hanya lebih diskusi sama klien dan hanya untuk melihat situasional pekerjaan yang akan dilakukan ketika itu adalah pekerjaan tambah, jadi modifikasi atau maupun pekerjaan yang baru di lapangan. Jadi itu sih sebetulnya yang saat ini yang jadi tantangan buat para mesti. Harapannya para mesti mendapatkan suatu kesempatan lagi untuk engineer para mesti untuk dapat lebih sering kunjungan ke lapangan. Jadi itu adalah lebih bisa memantapkan suatu pandangan suatu engineer. Katakanlah kalau kita bicara suatu besi gitu ukuran sekian, ukuran 10 mili atau ukuran 20 mili, kelihatannya kecil, tapi ternyata di lapangan gede ya. Nah itu yang jadi kadang-kadang itu sense engineer-nya nanti akan dapat ketika sering di lapangan. Oh, okay. Tapi sayangnya sampai saat ini Pramesti belum dapat gitu ya Pak. Kalau selama kunjungan di site ini untuk survei dan lain-lain itu ada nggak Pak tantangan atau kayaknya masalah yang susah banget gitu diselesaikan dan akhirnya bisa diselesaikan tapi ternyata caranya sederhana sekali gitu. Pengalaman Pak Radit. Kalau tantangan terkait sama situasional di lapangan, sebenarnya ya itu tadi kita melihat yang harus kita lihat dari sisi engineering itu sebenarnya janganlah lihat itu dari kerumitan pekerjaan. Sebetulnya kalau saya melihat engineering itu dari dulu saya melihat seperti kalau saya melihat suatu pekerjaan itu jangan melihat angka-angkanya yang rumit ya. Oh gitu. Ya. Terus apanya tuh Pak yang melihat goalnya aja sebetulnya, katakanlah tujuannya klien apa ya gitu. Ya itulah yang kita kejar. Jadi ya banyak sih situasional. Salah satunya kayak pernah kita dapat itu pekerjaannya Bejis itu di Mojokerto di perpipaan. Pipanya itu sudah mulet tidak karuan. Kalau kita lihat itu barangnya itu udah susah. Susah dicari atau? Ya susah untuk diperbaiki. Oh, oke. Gitu. Ternyata masalahnya sih sebetulnya kalau orang-orang dari BCS-nya ini sudah kayak gini, sudah susah, ini udah turun. Ya memang kalau sekarang udah susah. Ya, sebetulnya masalahnya gampang, ini tinggal dibetulkan supportnya, terus dikontrol ekspansinya, selesai. Ya, akhirnya dibetulkan, diarahkan ekspansinya pipa, ternyata ya tidak serumit yang dibayangkan dari klien. Oh, gitu. gitu. Itu yang jadi sebetulnya kita melihatnya kan tujuannya klien apa yang diinginkan. Kadang-kadang juga hal-hal yang kayak gitu. Jadi kita udah rumit dulu dengan situasionalnya. Itu yang harus kita lihat dulu sih. Saya selalu melihatnya itu
tidak melihat fokus pada satu masalah, melihatnya secara general pekerjaannya. Berarti bisa dikatakan kita kalau melihat masalah itu bukan cari solusi satu aja, tapi cari jalan lain dan dari point of view yang lain ya Pak? Betul. Jadi kalau kita melihat lubang itu mungkin dari sini lubang, dari sisi yang lain mungkin nggak lubang. Kemudian mengenai ini ya Pak, koordinasi antar engineer di Paramesti ini, dan selama proyek yang sudah dikerjakan itu ada nggak Pak tantangan lagi ya, tantangan untuk menjaga keseimbangan antara target proyek, kualitas dan keselamatan kerja kita? Nah, tantangannya itu kita itu sebenarnya target project sebetulnya kan gini ya, kalau kita bicara hal yang tadi yang disebutkan itu adalah segitiga impossible ya. Iya. Waktu, quality, sama keselamatan. Waktu, quality, sama harga. Oh. Ya. Kalau keselamatan itu mengikuti quality. Jadi tiga hal ini nggak pernah bisa dalam satu tempat yang sama. Nggak bisa ideal semua ya? Ya, nggak bisa kita semua minta baik dari tiga ini, nggak bisa. Ya, harga murah, quality bagus, nah mungkin waktunya cepat. Ya, begitu baliknya. Jadi sebetulnya ini yang menjadi tantangan. Jadi seberapa kecil segitiga itu bisa kita dekatkan. Jadi bukan memperbesar segitiganya, tapi mengecilkan segitiganya. Jadi mendekati titik-titiknya, mendekatkan titik-titiknya. Ini adalah sebetulnya tantangan di dunia sekarang sebetulnya, di mana customer selalu mintanya sekarang kan minta cepat, harga murah, kualitas bagus. Itu susah. Susah di kita. Nggak bisa. Nah itulah sebetulnya yang bisa kita saat ini yang bisa kita tawarkan itu kan kebutuhan klien apa kan gitu. Harus kita dekatkan lagi ke kebutuhan klien. Klien mintanya seperti ini. Jadi oke, saya minta cepat ini selesai. Oh bisa. Tapi saya cepatkan. Yang dua. Ya, harga sama kualitas, harganya bisa saya baguskan. Maksudnya sesuai kebutuhan klien. Tapi kualitas biasa-biasa aja, bukan jelek ya. Biasa-biasa saja. Karena kita mendekatkan titiknya. Kalau kita menjauhkan jelek. Kita mendekatkan titiknya. Jadi titiknya kita ya bisa berinya biasa-biasa saja, bukan yang good performance, normal performance. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi itu yang harus untuk kita sebelum kita lari ke dalam, ke internal kita ke eksternal dulu harus kita konfirmasi dulu keinginannya apa, baru kita koordinasi ke dalam. Ke dalam ini ya tadi kembali lagi harus kita melihatkan kualitas kemampuan timnya kita seperti apa, kita mengkoordinasi pekerjaannya harus bagaimana, terus sama keselamatan kerja ya, karena kita di engineering lebih banyak ke table, yaitu workload-nya harus dijaga. Jadi bukan kita memforsir waktu kita untuk bekerja, tapi bagaimana kita mengoptimumkan waktu yang kita punya. Jadi bukan saya nggak suka lembur, saya kalau kerja juga sampai malam, tapi bagaimana kita mengoptimalkan waktu yang harus digunakan supaya kita bisa mencapai apa yang dinamakan profit. Itu kan jangan sampai perusahaan profit tapi karyawannya tidak profit. Maksudnya tidak profit itu karyawannya jadi sakit, lelah. Itu yang kadang-kadang juga merugikan perusahaan. Untuk next project nggak ada yang mengerjakan. Itu sih yang harus dijaga. Jadi sebisa mungkin menjaga segitiganya tuh sama sisi meskipun nggak deket-deket amat. Jangan terlalu besar sama sisinya. Kalau bisa ya dideketin. Gitu. Oke Pak. Dan itu menurut Bapak
selama memimpin bisa mendekatkan segitiga itu atau ada? Jujur belum semua. Oh, betul. Belum semua saya bisa melakukan itu. Ada beberapa yang ternyata kualitas kita yang masih terlalu jauh. Yang karena ya yang belum bisa mendapatkan itu adalah bagaimana menjaga kualitas dan waktu terhadap manpower yang kita punya. Ini yang sampai sekarang kita belum mendapatkan suatu formula yang sangat bagus. Bagaimana itu bisa terbentuk bahwa kualitas dan waktu itu dengan apa yang kita punya bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan klien. Itu goalnya nanti dari 3 ini berjalan, goalnya bisa kita dapat. Itu belum semua kita bisa mendapatkan itu. Tapi setidaknya diusahakan antara dua sisi ini sudah dekat gitu ya Pak. Oke. Kemudian untuk kita masuk sesi leadership-nya Pak Radit as operational director ya. Menurut Pak Radit ini sebagai pemimpin itu apa sih Pak yang bisa membuat tim merasa dihargai atas usahanya? Saya selalu menghargai tim saya dulu sebelum saya minta dihargai. Oh gitu. Ya. Jadi saya dalam arti menghargai itu adalah saya mendatangi mereka, saya mencari kebutuhannya mereka. Jadi saya membentuk mereka itu supaya saling memperhatikan. Karena kita kerjanya multidisiplin ya. Nggak bisa saya bekerja dengan tas saya sendiri, tas satu proyek dengan keterampilan saya sendiri nggak mungkin. Jadi saya harus selalu mendahulukan apa yang tim butuhkan. Belum saya menanyakan apa yang saya butuhkan. Itu sih istilahnya. Saya lebih meminta mereka dulu. Jadi saya lebih mengarah itu saya memberi arahan dulu, terlibat dulu, baru saya mundur pelan-pelan, baru saya mengontrol. Ya. Jadi diarahkan dulu biar bisa jalan dikit-dikit. Jadi terus saya ngajaknya tuh berjalan bersama di awal. Setelah itu baru saya kontrol di belakang. Itu yang saya ingin untuk membentuk suatu tim yang bisa berjalan. Kadang-kadang tim kan kalau tidak diajak jalan bersama kan mungkin ragu ya. Setelah kita jalan bersama, kita jalan beriring di awal, barulah kita nanti menunjukkan bahwa di mana leadernya harus ada tetap. Iya. Tanpa leader nggak mungkin. Ketika jalan bersama nggak ada yang mengambil keputusan. Iya. Jadi sebetulnya leader itu lebih mengarah ke pengambil keputusan ya. Jadi segala halnya lebih halnya semua kerjasama tim yang harus diutamakan. Jadi untuk teknisnya mungkin timnya aja, kita sebagai pengambil keputusannya di belakang. Karena tim itu menurut saya effort besar atau effort kecil semua tim. Effort is effort. Ya. Walaupun sebuah effort kecil hanya setitik aja tetap effort. Oke Pak. Ya. Kalau dengan tim Bapak yang sekarang ini, apakah menurut Bapak sudah ideal atau mau ditingkatkan lagi tuh Pak? Ideal. Ideal. Kalau bicara ideal itu hanya pribadi saya nanti menurutnya. Jadi ideal itu tidak selalu tim dihuni dengan the dream team. Oke. Ya. Terkadang kita dengan tim yang ada, kita bisa membuat the dream team selama kita bisa merangkul bersama, berjalan bersama. Dimana ketika kita bisa merangkul bersama, akan terbentuknya suatu kekuatan ya, semestri. Semestri di sini adalah akhirnya saling peduli. Katakanlah kalau di engineering, ternyata ada temannya yang tertatih, pasti kan harus didatangin. Kenapa ini nggak selesai? Apa yang perlu saya support di situ? Bukan kita tinggalkan. Yes. Jangan dibiarkan dia sendiri. Saya sudah selesai. Saya tinggal nunggu kamu. Nggak bisa.
tim harus saling dorong. Yang belum selesai ya kita bantu. Jadi effort disitulah, jadi nanti terlihat effort yang kecil-kecil dari teman-teman sekitarnya yang akan membantu suatu tim yang menjadi tim. Oke, Pak. Ya. Selama di PMI ini ada nggak Pak engineer muda yang masuk ke dalam tim Bapak, dan menurut Bapak gimana cara pendekatan yang paling efektif untuk mereka? Nih, Gen Alpha ya? Gen Z. Gen Alpha masih SMA nih Pak, kebetulan. Oke, Gen Z. Yes. Gen Z menurut perkataan orang, gen yang bukan nggak bisa diatur ya. Yeah. Gen yang memang sudah di kehidupannya dia memang lebih banyak melakukan kegiatannya sendiri. Jadi yang akhirnya terlihatnya susah diatur. Sebetulnya tapi tidak, di Gen Z itu sebetulnya lebih bisa kita pendekatan ya. Jadi bukan seperti di zamannya saya di Gen Y ya. Gen Y. Ya. Milenial atau boomer ya Pak? Boomer. Yang mana dipukul masih mau. Oh. Ya. Dipukul. Aneh ya. Itu masih di era-era saya yang orang tuanya memang sistemnya keras dan mengarah kasar. Kalau sekarang Belanda ya Pak? Ya. Kalau sekarang ini kan sudah lebih mengarahnya pendekatan dan lebih sebetulnya yang kita akhirnya harus kuat dalam argumentasi. Karena anak-anak Gen Z kuat dalam argumen. Iya. Ya. Itu sih sebetulnya yang harus kita siasati ketika berhadapan anak dengan Gen Z. Jadi lebihnya lebih mengarah diskusi yang in fact, diskusi yang nyata. Jadi lebih mengarah apa yang pernah kita hadapi di duluan. Jadi kita lebih mengarahkan pembelajaran sih sebetulnya ke anak Gen Z. Lebih ke arah ke situ. Jadi mereka kan kalah jam terbang aja sih. Oh. Jadi yang kita bisa ke Gen Z adalah sharing pengalaman. Bukan mengarahkan apa yang harus dia lakukan seperti ini, sistem pengalaman gitu nggak bisa. Gen Z lebih ke arah sharing pengalaman, dan nanti biar dia diarahkan dengan pengetahuannya dia sendiri, karena dia mendapatkan ilmu pengetahuannya lebih mudah daripada zaman saya. Dengan teknologi sekarang ya Pak? Dengan teknologi sekarang. Oh, berarti sebetulnya Gen Z ini lebih mudah diatur dengan cara diarahkan aja, ya, bukan dibentuk ya? Bukan dibentuk, kalau kita bisa dibentuk dulu. Kalau Gen Z memang nggak bisa dibentuk, bisanya diarahkan. Mungkin ada ini nggak Pak? Pesan-kesan untuk teman-teman engineer Gen Z yang akan memasuki dunia kerja? Teman-teman untuk Gen Z. Udah masuk ya sebenarnya? Sudah masuk ya. Gen Z ini teman-teman adalah siaplah untuk menghadapi dunia kerja yang nyata. Yang mana dunia kerja itu adalah tidak seindah dibayangkan. Jadi harus kuat mental terhadap perkataan. Kalau di zamannya saya, perkataan dikatakanlah bodoh, goblok itu kasarnya itu sudah makanan sehari-hari. Jangan baper dengan kata-kata yang kasar. Kadang-kadang kita harus bisa melihat, mundur sedikit untuk melihat apa yang dikatakan tadi itu benar apa tidak. Tidak jadikan suatu hal yang itu menjadi baper, terus akhirnya kita tidak bisa mengimprove diri sendiri. Harusnya perkataan itu adalah perkataan yang dimana yang harus kita mentahkan, bukan perkataan yang untuk kita iyakan. Kalau kita baper berarti kita mengiyakan perkataan itu. Kalau kita melawan itu bukan dalam arti mengkonfrontasi perkataan itu, tapi memberikan bukti bahwa tidak seperti itu. Itu sih yang harus dihadapi sama Gen Z. Kalau kita sih itu bodo amat kata-kata itu. Iya kan, kalau sekarang Gen Z itu lebih dikenal ini ya Pak, aware dengan mental health.
Ya, itu yang harus mulai dibentuk karena ya itu dunia kerja tidak seindah dari apa yang diharapkan. Oke, Pak. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Ini kita ada beberapa games, ya, kecil-kecilan ya, Pak. Game apa lagi ini? Masih ada game. Untuk ini aja, biar menyenangkan aja. Oke. Oke, jadi ini gamesnya ini Pak Radit diminta untuk memilih salah satu pilihan antara dua pilihan secara cepat. Nanti bisa diuraikan di setelahnya gitu ya, Pak. Iya. Contohnya mie goreng atau nasi goreng, Pak? Nasi goreng. Oke, seperti itu ya, Pak. Tapi cepat aja, Pak. Iya. Oke, yang pertama kopi atau teh? Teh. Kerja di site atau di kantor? Waduh. Pengennya itu 50-50 soalnya. Biar Di kantor. pengalaman. Oke, di kantor. Pagi produktif atau malam kreatif? Malam kreatif. Malam kreatif. Meeting singkat atau diskusi panjang? Meeting singkat. Ini untuk sivil, Excel atau AutoCAD? AutoCAD. AutoCAD. Safety first atau efisiensi dulu? Safety first. Oke. Proyek lokal atau internasional? Lokal. Lokal. Mendengarkan musik atau baca buku untuk rileks? Mendengarkan musik. Tim besar atau tim kecil tapi solid? Tim kecil solid. Oke. Inovasi atau tradisi? Inovasi. Oke, Pak, kita mulai jabarkan dulu antara pilihan-pilihan Pak Radit. Ini kopi atau teh? Kenapa teh, Pak? Teh. Kesukaan saya dari kecil. Karena saya sudah disajikan teh dari iya. kecil. Lebih chill aja ya, Pak, kalau Iya. teh. Kemudian, kenapa pilih kerja di kantor? Kenapa pilih meeting singkat, Pak, daripada diskusi panjang? To the point ya. Oh, Ya, nggak jadi suka karena betul-betul. ya tadi karena waktu yang kita kejar. Kembali ke segitiga lagi ya, Pak. Iya. Kemudian AutoCAD, Pak. AutoCAD. Karena kita bisa menggambarkan suatu tiga dimensi dalam satu bentuk ya. Jadi kita bisa melihat sisi itu lebih dari tidak dalam satu ruang, dalam satu sisi. Kita bisa melihat banyak sisi. POV-nya banyak Ya, ya. POV-nya. Atau nggak suka hitungan di Excel aja nih, Pak? Suka saya. Saya suka membuat program-program kerja dari Excel itu suka. Tapi lebih asik melihat Asik, ya. POV Ya. di AutoCAD ya. Safety first atau efisiensi dulu? Safety first. Jadi di dunia kerja kita adalah safety first yang harus kita dulukan. Jadi hal-hal terkait sama keselamatan kerja karena kita banyak visi yang bilang berangkat sehat pulang selamat. Itu yang harus dijadikan moto bersama ya. Itu yang harus kita lakukan baik itu dalam ruang kerja maupun perjalanan kerja maupun dalam waktu bekerja. Itu yang harus kita dulukan. Kemudian kenapa lebih suka proyek lokal daripada internasional, Pak? Biar PAD-nya ke Indonesia dapat banyak ya. Sangat nasionalis. Enggak lah, sebenarnya kalau
Ya, kalau lokal kita bisa satu ya memang kita bisa mengembangkan diri kita, apa maksudnya lebih bisa mengembangkan negara kita sendiri ya. Jadi sebetulnya bisa meningkatkan kualitas bangsa kita sebetulnya, lebih karena ke situ saja. Internasional boleh kita dapat, tapi sebetulnya apa yang kita incar di internasional adalah sebetulnya ilmunya ya. Lebih Cara kerja orang internasional bagaimana, sebetulnya itu yang harus kita terapkan nanti ketika kita bekerja di proyek-proyek lokal. Tapi kalau antara kedua proyek ini exposure-nya tuh lebih bagus yang mana, Pak? Exposure untuk satu perusahaan adalah kalau kita memang pengennya go internasional, ya Ambil proyek internasional. proyek internasional itu memang, tapi harus kita sudah mengeksposur diri kita. Tapi kalau kita proyeknya kita pengen mengeksposur bahwa keberadaan Paramesty itu di Indonesia itu dikenal, harusnya mulai masuk di lokal ya. Oke. Perbanyak proyek-proyek seperti Pegis, itu sebetulnya yang harapan saya. Di lokalnya dulu. Ya, Oke. Kenapa lebih suka mendengarkan musik untuk relax? ya kan ya, otak kiri kita yang akan menggunakan untuk apa, mengeseimbangkan otak. Jadi setelah Ya, pakai otak kanan Kanan, seharian. otak kiri yang kita dengarkan di seimbang lah. Oke. Lebih pilih tim kecil tapi solid daripada tim besar. Tim kecil solid itu sebetulnya karena saya sebetulnya lebih senang bekerja dengan tim kecil itu relatif ya. Bukan terus proyek besar kita timnya cuma 5 orang. Kecil. Enggak, bukan itu. Jadi lebih ke arah tim kecil, efisiensi tim ya. Oke. Yang saya maksud lebih ke efisiensi tim. Jadi kalau memang cukup 1 atau 2 orang ya kita pakainya itu. Kalau memang tidak cukup ya harus kita kembangkan. Jadi bukan solid itu juga bukan berarti 1 orang untuk memegang 3 pekerjaan. Dan Aduh, lotnya tuh pusing banget ya, Pak, kayaknya. ya bukan itu. Ya solid itu dalam arti ya tadi 1 orang ketika memang itu nanti pekerjaannya dia berlebih, yang lain bisa membantu selama itu, yang lain mempunyai kapabilitas ya. Kemudian selanjutnya pilih inovasi daripada tradisi. Zaman sekarang ya, Iya sih. kita harus mengikuti dengan suatu hal yang bahwa harusnya kan sudah ngomong innovation is everyday ya. Jadi setiap hari ada pengembangan. Jadi sebetulnya nanti harapannya Paramesty itu ada satu program yang mana nanti man of the month ya, untuk Innovation Day. Oh, Ya, oke. jadi harus ada hal kecil, simple thing, tapi ternyata membawa inovasi yang besar untuk kemajuan Paramesty. Ya, banyak dari Paramesty ini yang segala pekerjaannya masih manual ya. Yang mungkin nanti suatu saat bisa kita inovasikan. Inovasi itu tidak harus kita membeli atau harus bisa namanya inovasi optimum cost tapi high gain, memberi impact yang besar. Yes. Itu Meskipun ya, kecil. Kecil. Ya, oke, Pak. Oke. Itu sesi terakhir kita. Ya. Mungkin untuk penutup, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Pak, untuk mungkin promosi PMI? Oke, saya sampaikan ya, mungkin bagi yang mendengarkan dan melihat video ini ya, kami adalah PT Paramesty Mitra Indonesia, di mana kami adalah para engineer senior yang mampu dan memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan baik dari industrial maupun dalam bidang oil and gas. Kami siap mensupport, kami siap memberikan yang terbaik karena kami memiliki tenaga yang terbaik. Mungkin saya bisa sampaikan untuk Paramesty supaya
bisa lebih maju. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Pak Radit atas waktunya. Terima kasih Semoga Mbak Christine. selalu sehat. Amin. Ya. Baik, terima kasih.